Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang employee engagement atau keterlibatan karyawan. Berikut adalah anggota kelompok kami. Ada saya sendiri, Rosa Febriani, kemudian ada Nabila Hana, dan kemudian yang terakhir ada Rosa Febriani. Baik, yang pertama adalah pengertian dari employee engagement atau keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan adalah akademisi pertama yang mengkonseptualisasikan keterlibatan kerja sebagai jumlah energi, komitmen, dan kesetiaan bahwa karyawan yang dimasukkan ke dalam pekerjaan mereka mampu memanfaatkan psikologi positif dan fokus pada pemanfaatan terbaik dari kekuatan individu ketika di tempat kerja. Keterlibatan karyawan ini sendiri terjadi ketika ada hubungan dua arah antara pegawai dan organisasi yang sadar akan kebutuhan satu sama lain dan bekerja sama, dan di mana suatu organisasi ini bertugas untuk membantu karyawan dan memenuhi potensinya, dan karyawan bertugas untuk membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Kemudian, pentingnya employee engagement atau keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan dikatakan penting karena pengaruh pada kinerja karyawan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Alasan yang melibatkan keterlibatan karyawan yang sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan adalah jika seorang karyawan memiliki rasa keterlibatan yang tinggi, maka ia cenderung tidak akan berpikir bahwa pekerjaan mereka adalah suatu beban, dan cenderung juga memiliki perasaan yang positif terkait pekerjaan sehingga dapat bekerja dengan baik. Karyawan yang berkinerja dengan baik tentunya juga akan berpengaruh pada kesuksesan suatu perusahaan atau organisasi. Lalu yang selanjutnya adalah komponen utama employee engagement. Employee engagement memiliki 3 komponen utama, yaitu yang pertama, komponen kognitif, hal-hal yang dipikirkan karyawan terkait perusahaan tempat mereka bekerja. Lalu yang kedua, komponen afektif, hal-hal yang dirasakan karyawan terhadap perusahaan. Lalu yang ketiga, komponen perilaku, lebih merujuk kepada 2 hal, yaitu apakah karyawan bekerja secara maksimal dan apakah karyawan bersedia untuk bertahan pada pekerjaan tersebut. Lalu dampak positif dari employee engagement. Employee engagement adalah aspek penting dalam motivasi karyawan yang mendorong mereka bekerja dengan antusias untuk mencapai tujuan perusahaan. Keterikatan karyawan ini memberikan dampak positif yang signifikan bagi organisasi. Karyawan yang engage menunjukkan komitmen tinggi, produktivitas meningkat, dan loyalitas yang kuat, sehingga mengurangi tingkat turnover dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi engagement karyawan, semakin baik pula performa dan hasil kerja yang dihasilkan, menjadikannya investasi strategis penting bagi kesuksesan organisasi. Selanjutnya adalah tingkatan employee engagement. Menurut studi yang dilakukan Gallup pada Inti Pesan tahun 2018, terdapat 3 tingkatan engagement pada karyawan. Yang pertama yaitu engaged. Karyawan yang engaged ini adalah seorang pembangun atau builder. Mereka selalu menunjukkan kinerja dengan level yang tinggi. Karyawan ini akan bersedia menggunakan bakat dan kekuatan mereka dalam bekerja setiap hari, serta selalu bekerja dengan gairah dan selalu mengembangkan inovasi agar perusahaan atau organisasi selalu berkembang. Kemudian yang kedua adalah not engaged. Karyawan dalam tipe ini cenderung fokus terhadap tugas dibandingkan untuk mencapai tujuan dari pekerjaan tersebut. Mereka selalu menunggu perintah dan cenderung merasa kontribusi mereka diabaikan. Yang ketiga adalah actively disengaged. Karyawan tipe ini adalah penunggu gua. Yang dimaksud dengan menunggu gua ini, mereka secara konsisten menunjukkan perlawanan pada semua aspek. Mereka hanya melihat sisi negatif pada berbagai kesempatan dan setiap harinya. Tipe actively disengaged ini melemahkan apa yang dilakukan oleh pekerja yang engaged. Lalu selanjutnya adalah dimensi employee engagement. Yang pertama adalah figur, merupakan karyawan yang memiliki energi dan kegigihan yang tinggi yang disertai dengan kegembiraan, kerelaan dalam mengeluarkan usaha mereka yang maksimal dalam menyelesaikan pekerjaan, yang ditandai dengan ketekunan dalam menghadapi kesulitan dalam masalah tersebut. Kemudian yang kedua adalah dedication atau dedikasi, merupakan suatu kondisi
di mana pekerja sangat terlibat dengan pekerjaannya. Kondisi tersebut ditandai dengan adanya perasaan yang penuh makna, tertantang, antusiasme yang tinggi, dan memberikan inspirasi yang signifikan. Yang ketiga adalah absorption, dapat didefinisikan sebagai suatu tahapan yang ditandai dengan adanya konsentrasi dan kesenangan hati secara minat dan mendalam pada pekerjaan tersebut. Lalu yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi employee engagement. Yang pertama, faktor internal, yang meliputi latar belakang kehidupan karyawan, karakteristik kepribadian, kepercayaan karyawan terhadap perusahaan, perasaan bangga terhadap perusahaan, dan persepsi bahwa pekerjaan memiliki tujuan dan makna yang penting. Lalu yang kedua, faktor eksternal, yang meliputi budaya organisasi dan gaya kepemimpinan, perhatian senior manajer terhadap karyawan, sistem kompensasi, hak karyawan dalam pengambilan keputusan, dan keterbukaan untuk memberikan pendapat, kualitas komunikasi antar anggota organisasi, dan tim kerja yang kompak dan saling mendukung. Baik, izin melanjutkan. Di sini kita akan membahas mengenai strategi meningkatkan employee engagement. Nah, Sarah Cook pada tahun 2008 mengembangkan sebuah model survei employee engagement pegawai yang dikenal dengan Wi-Fi model. Model Wi-Fi ini dikembangkan dari beberapa komponen dasar yang apabila digabungkan, maka dampaknya akan sangat kuat bagi organisasi. 4 elemen kunci employee engagement ini meliputi well-being, information, fairness, dan involvement. Oke, kita bahas dari well-being dulu. Well-being yaitu pegawai merasa perusahaan berlaku baik dan peduli terhadap para karyawannya. Kemudian ada information, yaitu perusahaan memiliki visi dan tujuan yang jelas serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada karyawannya. Kemudian ada fairness, yaitu keadilan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawannya dalam seluruh aspek. Serta yang terakhir ada involvement, yaitu perusahaan melakukan komunikasi dua arah secara erat atau terikat dengan para karyawannya. Nah, keempat elemen kunci itu sendiri dianggap sebagai pemicu dari employee engagement. Model ini dikembangkan dengan tujuan untuk membantu organisasi dalam mengetahui kekuatan yang dimiliki dalam hal employee engagement yang didasarkan pada umpan balik dari pegawai. Dapat diketahui area mana saja yang perlu dikembangkan yang nantinya akan berdampak organisasi akan menjadi lebih efisien dan produktif, meningkatnya kepuasan dan loyalitas pelanggan, serta meningkatkan reputasi organisasi. Kemudian di sini ada contoh strategi atau contoh pengaplikasian dari Wi-Fi model ini. Yang pertama ada program pemberian reward kepada karyawan yang berprestasi. Yang kedua ada pemberian pelatihan berkala dan program benchmark. Yang ketiga ada program bonding seperti outbound, acara buka bersama, dan pengajian bulanan, serta yang terakhir ada program komunikasi internal seperti town hall meeting, buletin bulanan, dan majalah dinding. Baik, selanjutnya ada studi kasus employee engagement dengan judul Pengaruh Employee Engagement terhadap Turnover Intention, studi kasus PT XYZ Bandung, di mana tujuan dari studi case ini untuk mengetahui tingkat employee engagement, turnover intention, dan pengaruh employee engagement terhadap turnover intention dengan kasus pada PT XYZ Bandung. PT XYZ, sebuah perusahaan produsen cat tembok kelas menengah hingga bawah di Bandung, mengalami peningkatan signifikan dalam tingkat turnover karyawan selama 2 tahun terakhir, yakni dari 4,28% pada 2016 menjadi 13,31% pada 2017. Hasil exit interview pada periode September hingga November 2017 menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan yang keluar melakukannya secara sukarela sebanyak 38 orang, dibandingkan dengan yang tidak sukarela sebanyak 6 orang. Penelitian menggunakan analisis statistik deskriptif dengan data primer berupa kuesioner dan data sekunder dari jurnal serta buku. Hasil analisis regresi menunjukkan adanya pengaruh negatif dan signifikan antara keterlibatan karyawan dan niat untuk keluar, dengan persamaan Y sama dengan 68,179 dikurangi 0,215X. Artinya, semakin rendah keterlibatan karyawan atau employee engagement, semakin tinggi niat mereka untuk keluar dari perusahaan atau turnover intention.
dengan kontribusi pengaruh sebesar 7,8%. Temuan ini menegaskan pentingnya meningkatkan keterlibatan karyawan atau employee engagement guna menekan tingkat turnover di PT XYZ Bandung. Nah, kesimpulannya yaitu employee engagement merupakan faktor penting untuk mencapai kesuksesan dalam sebuah organisasi, diartikan sebagai jumlah energi, komitmen, dan kesetiaan individu terhadap tugas mereka. Hal ini sangat krusial karena employee engagement berdampak positif pada peningkatan komitmen, produktivitas, loyalitas, serta pengurangan tingkat turnover. Ada 3 elemen utama yang menjadi penyusun, yaitu aspek kognitif atau pemikiran, aspek afektif atau emosi, dan aspek perilaku atau upaya yang diberikan. Karyawan dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu engage atau kontributor inovatif, lalu ada not engage atau yang mementingkan tugas, serta ada actively disengage, yaitu yang bersikap negatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi termasuk elemen internal seperti kepribadian dan keyakinan, serta elemen eksternal seperti budaya organisasi dan kompensasi. Metode untuk meningkatkan keterlibatan meliputi well-being, information, fairness, dan involvement atau WiFi model oleh Sarah Cook pada tahun 2008. Sebuah studi case di PT XYZ Bandung mengungkapkan bahwa tingkat employee engagement yang rendah berhubungan langsung dengan peningkatan niat untuk keluar dari perusahaan atau yang disebut turnover intention. Ini menunjukkan bahwa ketika tingkat employee engagement menurun, niat mereka untuk meninggalkan perusahaan meningkat. Oleh karena itu, meningkatkan employee engagement merupakan investasi strategis yang penting dalam mengurangi angka turnover dan mencapai kesuksesan organisasi. Kemudian, ini adalah referensi yang kami ambil untuk penyusunan PPT ini. Sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada kesalahan baik kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.